Suatu hari, saya berbincang dengan teman yang berasal dari Afrika. Dia menyinggung soal female genital mutilation yang banyak dialami oleh perempuan di Afrika. Padahal, WHO menilai praktik sunat perempuan sebagai bentuk pelanggaran hak asasi dan berisiko terhadap kesehatan. Indonesia disebut sebagai negara urutan ketiga yang menerapkan praktik tersebut. Saya sendiri tidak pernah disunat. Oleh karenanya, saya penasaran dengan praktik sunat perempuan di Indonesia. Seperti apa? Mari ikuti penelusuran saya. Saya bertemu dengan beberapa teman perempuan yang pernah disunat. Salah satunya adalah Ida yang berasal dari Ternate. Aku lahir dari Ternate, tapi kalau suku aslinya itu dari bapak ibuku dari Galela, Halmahera Utara. Jadi dulu memang waktu itu tuh ade tuh umurnya sekitar 2 bulan. Jadi 2 bulan selesai dimandiin, ditidurin sama ibu, di tempat tidur. Kan biasa kalau ditidurin tempat tidur kan biasa kita main-main ya sama ade apa segala macam. Ya udah si ibu tuh tiba-tiba ngeluarin silet sama koin waktu itu. Jadi kayak koin sama silet dibersihin pakai alkohol. Terus ya udah langsung kayak memulai proses ini sunatnya itu ke adik kayak gitu. Pas mulai proses sunat ke adik, ya aku cuma ngeliatin dan aku belum tahu saat itu kayak itu sedang ngapain kayak gitu. Jadi setelah melakukan itu, terus ya udah ibuku kan ada sedikit keluar gitu jadi kayak ibu aku tuh pakai kapas terus nempelin gitu, terus aku nanya kayak, "Ma, itu tadi habis ngapain?" kayak gitu. Dari situ ibu aku jawab kayak, "Adik kamu tuh lagi disunat," kayak gitu. Aku disunat di umur 6 bulan. Itu disunatnya itu bukan sama ibuku. Jadi disunatnya itu ada nenek lagi, namanya tuh Nenek Halija waktu itu, tapi beliau udah almarhum banget sih. Kalau kata ibuku dahulu itu orang tua-tua itu mereka kalau nyunat itu nggak pakai silet gitu, nggak pakai silet ataupun koin. Jadi mereka ada pisau khusus namanya. Pisau khususnya itu ada bentuknya tuh kayak orang cukur jenggot gitu tapi manual. Yang manual gitu loh. Nah, cukurnya itu agak melengkung gitu, dan di sunatnya itu bukan diambil seperti laki-laki ya, diambil dari salah satu anggota tubuhnya, tapi itu cuman digores sedikit di paling ujung ininya kita, perempuannya itu, terus digaris, udah kayak keluar darah dikit aja, itu langsung udah selesai itu aja. Keluarga saya tuh keluarga keturunan Jawa ya. Papa saya orang Wonogiri, Jawa Tengah. Nah, ibu saya tuh kalau nggak salah Batu, Malang. Nah, di sana waktu itu kebetulan saya pernah sih disunat. Itu sunat perempuan, dulu kita nyebutnya khitan ya. Khitanan itu tuh waktu kelas 3 SD. Yang saya ingat waktu SD. Itu diselenggarain di Wonogiri, saya sama kakak saya. Saya kelas 3, kakak saya kelas 5 SD. Nah, terus di sana tuh yang saya ingat ya, kita pakai kemben gitu, terus kami berdua dibawa ke kamar, nanti disuruh tiduran, terus ada yang nyunat semacam bidannya, terus nanti kita tiduran. Saya sebenarnya nggak terlalu melihat dia ngapain, cuman yang saya rasa tuh di sekitar paha atau antara paha dan selangkangan itu kayak entah dicowel atau diapain, pokoknya ada yang menyentuh gitu kan. Nah, di situ kurang paham sih sebenarnya itu diapain. Tapi karena namanya juga anak kecil jadi kayak ngikut-ngikut aja gitu. Setelah itu kami digendong belakang sama ayah kami. Habis itu ada proses siraman gitu. Jadi kita ada siraman juga. Nah, habis siraman biasa kita makan-makan, terus sempat diadain juga dibawa ke Solo kita akhirnya. Di situ dirayain gitu, waktu itu kayak di hotel kita ngerayain ya kayak orang kawinan gitu, tapi kita khitanan gitu. Kalau kita tuh lebih ke menjalankan syariat agama sih. Jadi kayak memang di sana, dan rata-rata di Ternate juga seperti itu. Jadi di sana memang hukumnya itu adalah wajib, perempuan laki-laki itu wajib disunat karena itu menjalankan syariat agama kayak gitu. Aku jadi sempat berdiskus gitu sama temanku, itu ada hadisnya ya atau apa sih? Kayak aku juga belum pernah dengar, tapi kayak temanku kayak aku pernah dengar tapi kayaknya aku belum bisa memastikan juga deh kayak itu syahih atau apa ya, wajib hukumnya atau gimana, atau itu cuman ya udah kayak cuman sunnah doang kayak gitu. Jadi kayak kalau di keluargaku sendiri itu memegang teguh bahwa perempuan itu wajib disunat hukumnya. Saya memandang itu kayak emang
ajaran gitu. Ajaran emang ada hadisnya, dan sebenarnya memang tidak dijelaskan dalam hadis tuh emang wanita harus disunat gitu, dihitan. Itu emang nggak ada. Cuman ada lagi hadis yang menjelaskan kalau misalnya lelaki duduk di antara 4 tubuh perempuan, saya lupa gimana jelasnya, itu tuh maksudnya kedua tangan sama kedua kaki, dan khitan bertemu khitan, itu nanti mandi wajib itu wajib jadinya gitu. Dan situ kan bisa, saya sih mengartikannya sebagai kalau khitan ketemu khitan, berarti emang wanita tuh bukan diharuskan ya, boleh gitu, emang khitan gitu. Sebenarnya kalau sebagai seorang ayah gitu ya Om, sebenarnya bagaimana sih memandang khitan perempuan anaknya? Ya kalau bagi saya mudahnya ya karena memang ini tradisi, dan yang paling gampang kan kita berkaca dari keluarga saja, bahwa dari nenek, dari ibu, dari saudara-saudara perempuan saya melakukan, dan dari tetangga-tetangga atau semua masyarakat di Jawa itu sesuatu hal yang normal biasa dilakukan. Dan juga apalagi di agama Islam memang jelas-jelas ada yang mengatur atau membicarakan soal sunat tadi. Kalau laki-laki kan memang wajib, kalau perempuan kan ditulis bahwa itu hal yang baik dan dimuliakan ya. Kenapa dikitan? Itu sebenarnya pertanyaan teoritis itu. Kalau kenyataan di lapangan malah kalau misalnya kita tidak kitan, akan ditanya kenapa sih nggak dikitanin gitu. Itu malah tandanya besar gitu. Ada apa, kenapa tidak gitu. Penelusuran tak berhenti sampai sini. Saya pun beranjak untuk bertemu Bu Musriah, aktivis perempuan yang tegas menolak sunat perempuan. Saya pribadi sebagai perempuan itu, karena saya lahir di kampung di Jawa ya. Di Jawanya itu Bumiayu, Brebes itu. Jadi saya itu tidak disunat. Ya, setelah saya punya anak perempuan, saya kan pergi ke Jakarta tuh ngelahirin. Memang lahirnya di Jawa gitu, tapi dibawa ke Jakarta 1 bulan. Akhirnya di sini menurut masyarakat di sini ada yang nanya gitu, Bu Ayu anaknya perempuan, iya gitu, udah disunat belum? Emang disunat gitu. Lah kok saya di Jawa nggak disunat gitu. Kalau di sini harus disunat gitu. Ya saya kan ngikutin apa kata orang di sini, lingkungan gitu ya. Akhirnya anak saya disunat gitu. Lah begitu anak saya disunat, kemudian saya di sini tuh ada yang namanya kelompok sekolah perempuan gitu, namanya kelompok sekolah perempuan Ciliwung. Nah, didampingi oleh kapal perempuan itu. Nah, setelah itu saya tuh sering diskusi, sering seminar gitu. Ternyata perempuan itu tidak boleh disunat gitu. Ya, saya kan sudah terlanjur anak saya sudah disunat. Ada yang bilang katanya gini, kalau perempuan itu kalau tidak disunat nanti binal. Lah saya jawab gitu, loh kok binal gitu, sedangkan saya nggak disunat, saya menjadi ibu rumah tangga biasa, saya tidak binal. Akhirnya saya sendiri bila mana nanti saya mempunyai anak lagi atau mempunyai cucu perempuan, saya tidak akan disunat. Tidak akan disunat karena saya sudah tahu bahwa kalau disunat kan mengurangi kenikmatan gitu, katanya seperti itu, dan juga kesehatan juga, takutnya kan itu bisa infeksi ya kan, bisa membahayakan gitu bagi perempuan gitu. Akhirnya saya menganjurkan kepada teman-teman, kepada lingkungan sendiri, keluarga, terutama keluarga ya, bagi keluarga saya, keturunan saya, keluarga saya semua gitu, saya akan melarang bahwa perempuan tidak akan disunat. Beberapa waktu lalu, saya juga berbicara dengan Kiai Nakoi. Benarkah agama, dalam hal ini Islam, menganjurkan sunat perempuan? Jadi sesungguhnya Islam tidak dalam konteks memerintahkan untuk melakukan khitan. Bukan. Karena khitan sudah jauh terjadi jauh sebelum Islam. Jadi Islam itu datang untuk mengatur bagaimana khitan yang sudah mentradisi cukup panjang itu tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Pro dan kontra pun muncul dalam praktik sunat perempuan. Namun, bagaimana sebetulnya kata pakar terkait perdebatan ini?
sunat perempuan itu sebetulnya ya itu bukan wilayahnya kesehatan. Ya, karena di wilayah kesehatan, baik itu di pendidikan kebidanan, kedokteran, keperawatan, itu kita tidak pernah belajar yang namanya sunat perempuan. Tidak ada materi atau informasi yang diberikan oleh dosen-dosen kita sejak dulu kala. Nggak pernah tahu itu bagaimana itu sunat perempuan. Jadi intinya sunat perempuan itu bukan domainnya kesehatan, tapi ini adalah domainnya dari sosial, budaya ya yang ada di masyarakat. Sunat perempuan itu dalam konteks kesehatan tidak ada manfaatnya. Oh, okay. Bahkan justru kemungkinan resikonya yang ada. Lebih tinggi ya. Iya, jadi tidak ada manfaatnya, justru resikonya yang bisa menjadi infeksi dan lain sebagainya. Jika di Afrika praktik FGM umumnya dengan cara memotong seluruh atau sebagian klitoris, maka di Indonesia praktik sunat perempuan tidak se-ekstrim itu. Sebagian dilakukan hanya dengan menggoresnya.